Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Sampailah kita di algoritma penjadwalan yang materi yang kalian mungkin deg-degan karena kami pernah umumi di kelas, tapi materinya nggak sedeg-degan itu. Gampang kok. Ini nanti aku bakal ajarin sebagian dan sebagian lagi bakal diajarin sama Daniel. Oke, untuk yang pertama, kita ada di materi algoritma penjadwalan round robin. Nah, algoritma penjadwalan round robin ini dia algoritma yang preemptif. Preemptif itu apa? Preemptif itu dia bisa disela oleh karena adanya kuantum. Jadi ketika ada proses A dan lama prosesnya misal 6 detik, kemudian kuantumnya itu cuma 3 nih. Nah, jadi A tadi nggak bisa langsung selesai di detik ke-6, tapi dia hanya bisa selesai di detik ketiga karena misal kuantumnya tadi sama dengan 3 kayak gitu. Harus setelah detik 3 ini harus dilanjutkan lagi sama proses yang lain, misal proses B, C dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi untuk yang round robin ini dia sifatnya preemptif dan bisa disela tergantung kuantumnya nanti berapa. Oke, ketentuan algoritma round robin. Jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready. Kemudian jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu, maka status proses menjadi block. Kemudian jika kuantum belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses akan diakhiri dan penjadwalan akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Mungkin kalau teman-teman lihat lihat tiga penjelasan ini bingung gimana nanti. Nanti kita langsung lanjut aja ke soalnya. Gampang kok. Udah udah sering berdefinisinya. Ini nanti kalian bisa baca aja. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah yaitu ini. Jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Itu nanti dia materi selanjutnya. Time quantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Nanti teman-teman bisa baca lagi aja. Kita langsung lanjut ke soal. Oke, ini dia soalnya. Contoh soalnya yaitu di sini ada tabel proses, ada proses A, B, C, D dan E. WD itu waktu datang, WD waktu datang, itu proses A waktu datangnya 0, B 1 dan seterusnya. LE itu apa? LE itu lama eksekusi. Lama eksekusinya 7 detik, A 7 detik, B 5 detik, C 8 detik dan seterusnya. Nah, di sini ada patokan yaitu kuantumnya 3. Kuantumnya di sini sudah ditentukan 3. Soalnya adalah carilah rata-rata WT atau singkatnya AWT, ini AWT, dan rata-rata TAT, ATAT dari contoh soal di atas. Ini rumusnya yang perlu kalian perhatikan. Ini rumusnya. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, enak nih, udah langsung ada jawabannya. Tapi mungkin teman-teman melihatnya gimana nih hitungnya. Oke, aku jelasin step per step ya. Jadi ini kita tuliskan lagi tadi tabelnya, yaitu proses A, B, C, D, E, terus waktu datangnya berapa, detik ke berapa, terus lama eksekusinya berapa detik. Di sini proses A, waktu datangnya 0 detik, lama eksekusinya 7. Proses B, waktu datangnya 1, lama eksekusinya 5.
Proses C, waktu datangnya 2, lama eksekusinya 8. Proses D, waktu datangnya 3, lama eksekusi 2. Proses E, waktu datang 4, lama eksekusi 6. Ingat, ada patokannya yaitu kuantumnya 3. Hitung rata-rata WT dan rata-rata TAT. Oke, kita mulai dulu dari yang proses A. Proses ini aku pakai bantuan ini ya, drawing ya, yang apa ya nanti untuk warna-warnanya aku pisah-pisah. Oke, untuk yang pertama A. Di sini waktu datang A itu di detik 0. Jadi di detik 0 itu A mulai. Atau gini aja deh. Nah, di detik 0 itu A datang. Oke, A datang nih di detik 0. Kemudian lama eksekusinya dia kan 7. Namun kita lihat lagi di sini kuantumnya 3. Kuantum itu apa? Kuantum itu dia caranya gampangnya ya bilangnya itu memotong waktu lama eksekusi. Jadi harusnya A dari detik 0 yang datangnya dia detik 0. Kalau lama eksekusinya 7 detik, harusnya kan A selesai di detik ke-7 nih. Tapi tidak bisa, karena dia kuantumnya 3, jadi hanya bisa mengerjakan selama 3 detik. Setelah itu dilanjutkan sama proses lainnya. Jadi karena kuantumnya 3, proses A, dia selesai di detik ke-3. Gitu. Nah, karena selesai di itu detik ketiga, otomatis kan masih ada sisa 4 detik nih. Nah, sisa 4 detik kita catat dulu di sini biar nggak lupa. Nah, jadi proses A dia masih sisa 4 detik. Oke, kita lanjut ke proses kedua yaitu proses B. Proses B waktu datangnya dia di detik 1. Lama eksekusinya 5. Kita ingat lagi di sini ada kuantum 3. Jadi di ketika tadi detik ketiga A-nya selesai, ini mulai masuk ke proses yang kedua. Proses yang kedua yaitu prosesnya B. B mulai di proses kedua, proses di detik ketiga, ini mulai B mulai, dan harusnya karena dia lama eksekusinya kan 5 detik ini, harusnya kan kalau 3 tambah 5 kan 8. Namun karena ada kuantum 3, jadi dia hanya bisa menjalankan proses selama 3 detik. Jadi selesailah B di detik ke-6 dan dilanjutkan proses C. Kayak gitu. Kita lanjut ke proses C. Nah, oh iya, karena tadi B dia lama eksekusinya kan 5, tapi hanya dibatasi kuantum yaitu 3 detik. Jadi di sini masih sisa 2 detik. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke proses C. Proses C dia akan mulai di detik 6. Ini aku beri dulu aja. Oke. Nah, proses C dia mulai di sini, C. Dia lama eksekusinya 8. Tapi karena ada kuantum 3 ini, jadi hanya berjalan 3 detik. Jadi dari detik ke-6 ke detik 9. Ini C selesai. Dengan sisa waktu 8 dikurangi 3, 5. Oke. Jadi masih sisa 5 detik ya. Nah, setelah itu lanjut ke proses D. Proses D mulai di detik 9 nih. Ini D mulai. Nah, D di sini lama eksekusinya kan hanya 2. Jadi dia nggak kena atau nggak kepotong kuantum. Jadi D mulai di detik 9 dan selesai sama nih dengan lama eksekusinya yaitu 9 ditambah 2, 11. Jadi di detik 11 ini D sudah selesai. Dan otomatis kan udah ada sisa nih. Jadi kita tuliskan aja di sini 0. 0 sisa, 0 detik sisa.
Oke, di detik 11 lanjut ke proses E. Proses E-nya dia lama eksekusinya 6. Jadi di sini aku tuliskan E mulai di detik 11 dan lama eksekusinya kan 6. Tetapi kepotong kuantum 3. Jadi hanya bisa berjalan 3 detik. Jadi dari detik 11 selesai di detik 14 karena hanya diperbolehkan berjalan 3 detik karena kuantumnya 3. Jadi di sini masih sisa 3 detik. Nah, karena sudah sampai dan ini dia apa itu yang proses A, B, C dan E masih ada sisa detikannya, sisa lama eksekusinya. Jadi kita lanjut lagi, kita balik lagi ke proses A. Oke, kita lanjut ke proses A. Jadi A di sini mulai sama kayak sebelumnya. A harusnya lama eksekusinya 4 detik, tapi dia kepotong kuantum 3. Jadi selesai di detik 17 dan masih sisa 1 detik. Nah, masih sisa 1 detik. Lanjut ke proses B. Proses B dia sisa 2 detik. Proses B dia sisa 2 detik. Jadi udah tidak kepotong kuantum 3. Otomatis dia bakal selesai nih. Detik B mulai di proses B mulai di detik 17 dan selesai di detik 19. Sisanya 0 karena sudah selesai. Setelah itu lanjut ke proses C yang masih sisa 5 detik. Di proses C ini dia masih 5 detik. Jadi kepotong lagi kuantum 3. Dari 19 hanya berjalan 3 detik. Jadi C mulai di sini selesai di detik 22. Masih sisa 2 detik. Jadi 5 dikurangi 3 masih 2. Nah, selesai di 22 di detik 22. Detik 22 harusnya kan lanjut ke proses D, tapi D udah tidak ada waktu sisa. Jadi langsung lanjut ke proses E. Nah, proses E dia 3 detik pas banget dengan kuantum. Jadi dia D selesai uh, oh kok D, maaf Jadi proses E dia masih ada 3 detik, kepotong kuantum 3 kan habis berarti. Dia sisa 0 detik dan selesai di detik 25. Oke. Nah, dari sini yang masih ada sisa kan proses A dan proses C. Kita ulangi lagi. Proses A. Jadi proses A masih sisa 1 detik. Jadi A mulai di detik 26, selesai di detik mulai di detik 25, selesai di detik 26. Nah, 26 udah selesai berarti A sisa 0 lama eksekusi. Setelah itu lanjut ke proses C. Proses C kita mulai di detik 26. C mulai di detik 26. Di sini C selesai di detik 28. Dan ini juga waktunya sih habis 0. Jadi di sini keseluruhannya yaitu 28 detik bisa menyelesaikan semua proses A, B, C, D, E dengan kuantum 3. Oke, setelah itu kita lanjut nih ke rata-rata waktu tunggu AWT. Rumusnya gimana? Rumusnya kita ngitung WT dulu atau waktu tunggunya dulu. Waktu tunggu sama dengan kita lihat ke atas lagi WPA yaitu waktu proses akhir atau waktu selesai dikurangi waktu datang dikurangi lama eksekusi. Jadi A waktu selesainya dia di detik berapa? A ini waktu selesainya di detik 26.
Jadi 26 dikurangi waktu datangnya berapa? Waktu datangnya 0 dikurangi lama eksekusinya berapa? 7. Ini 7 lama eksekusinya A. Jadi 26 dikurangi 0 dikurangi 7 hasilnya 19. Begitu juga B. B waktu tunggu B sama dengan dia waktu selesainya di detik berapa? Kita lihat di sini, B itu waktu selesainya di detik 19. Nih, 19 nih. 19 dikurangi waktu datangnya kapan? Detik pertama, detik 1. Kita tulis 1 dikurangi lama eksekusinya berapa nih B nih? 5. B lama eksekusinya 5. Jadi kita masukin di sini 5. 19 dikurangi 1 dikurangi 5 sama dengan 13. Begitu juga untuk C, yaitu 28 dikurangi 2 min 8 sama dengan 18 dan seterusnya D dan E. Nah, saatnya kita ngitung rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu yaitu ini semua maaf. Jadi ini semua ditambahkan dibagi 5. 5 ini dari mana? Dari proses yang ada. Dia ada 5 proses. Sama dengan 71 dibagi 5 sama dengan 14,2 satuannya MD. 14,2 MD. Kita lanjut ke TAT, turnaround time. Turnaround time rumusnya gimana? Di sini TAT yaitu waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Untuk yang A sama dengan 19 itu dia tadi waktu tunggunya. Ini nah waktu tunggunya dilihat dari mana? Ini di sini waktu tunggu 19. Jadi A waktu tunggunya 19, masukkan di sini 19 ditambah lama prosesnya. Lama prosesnya berapa? Ini lama eksekusi 7. Jadi 19 ditambah 7 sama dengan 26. Sama kayak yang B. B sama dengan dia waktu tunggunya 13 ditambah 5 lama eksekusinya sama dengan 18. Begitu juga C, D, dan E. Kemudian kita lanjut ke rata-rata TAT. Sama ngitungnya sama kayak rata-rata WT, yaitu ditambahkan semua ini. Ini semua ditambahkan dibagi 5. 5 dari mana? Sama, dari banyaknya proses yang ada. Sama dengan 99 dibagi 5, yaitu 19,8 MD. Jadi, hasil AWT atau rata-rata WT, waktu tunggu, sama dengan 14,2 MD. Dan rata-rata TAT, turnaround time, sama dengan 19,8 MD. Kayak gitu. Oke, untuk penjelasan algoritma round robin sampai di sini, kita lanjut ke PPT berikutnya, yaitu materi 10. Nah, di sini algoritma penjadwalan juga, tapi algoritma yang selanjutnya yaitu first come, first serve. Sesuai namanya juga first come, yaitu datang pertama, first serve, pertama dilayani. Seperti itu. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. First come, first serve, atau disingkat FCFS, dia sifatnya yaitu non-preemptif. Sifatnya non-preemptif, yaitu tidak dapat disela. Jadi ketika ada proses A, dia waktunya 6 detik, ya harus berjalan 6 detik dulu, baru bisa lanjut ke proses B. Kayak gitu. Ingat, non-preemptif yaitu tidak dapat disela atau tidak dapat dipotong. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. Di sini contoh soal
ada tabel proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Waktu datangnya proses 1 yaitu detik ke 0, lama eksekusinya 5. Proses 2, waktu datangnya 2, lama eksekusinya 8. Proses 3, waktu datangnya 4, lama eksekusi 3. Proses 4, waktu datangnya 6, lama eksekusi 2. Di sini soalnya adalah carilah WT. WT apa? WT sama kayak sebelumnya, yaitu waktu tunggu. Waktu tunggu yaitu rumusnya sama dengan waktu eksekusi dikurangi waktu datang. Oke, kita langsung ke pembahasan aja ya. Oke, pembahasannya di sini, carilah WT. Nah, kita lihat dulu P1. P1 kita anggap proses 1 gitu ya. Proses 1 itu dia datangnya di detik ke 0. Lama eksekusinya 5. Jadinya proses 1 ini dia harus berjalan 5 detik dulu. Baru bisa lanjut proses berikutnya. Nah, jadi proses 1 dia datang di detik 0, selesainya dia di detik 5. Maaf, selesainya di detik 5. Setelah itu, ketika proses 1 ini berjalan dari detik 0 sampai detik 5, di detik 2 dan detik 4 itu hadirlah proses 2 dan proses 3. Jadi, setelah proses 1 selesai di detik 5, lanjutlah ke proses berikutnya. Nah, lanjut proses berikutnya mana dulu nih? Proses 2 dulu atau proses 3 dulu? Nah, karena di sini kita lihat yang datang itu proses 2 dulu di detik 2. Jadi yang dikerjakan itu proses 2 dulu. Nah, proses 2 dia nih, dia nih lama eksekusinya 8. Jadi dari detik 5 ini tadi, bentar aku ganti ini ya, ganti drawnya ya. Oke. Jadi dari detik 5 ini masuklah proses 2 dengan lama eksekusi 8. Jadi tinggal 5 ditambah 8. Jadinya 13. Nah, ini dia proses 2 selesai. Proses 2 selesai, masuk ke proses 3. Proses 3 karena dia datangnya tadi di detik 4. Jadi, proses 3 datang di detik 4 dan lama eksekusinya 3. Jadi ketika mulai di detik 13, selesainya ada di detik 16. Ini proses 3 selesai. Setelah itu lanjut ke proses 4, yaitu proses terakhir karena dia datangnya di detik 6. Lama eksekusinya 2. Berarti 16 ditambah 2, yaitu 18. Yaitu 18. Jadi, bisa kita simpulkan di sini, proses 1 datang di detik 0, selesai di detik 5. Proses 2 datang di detik 2, tapi selesainya dia di detik 13. Karena proses 1 tadi dia harus menyelesaikan dulu lama eksekusinya, yaitu 5 detik. Setelah detik kelima, barulah proses 2 dikerjakan selama 8 detik. Jadi 5 ditambah 8, yaitu 3 detik 13. Setelah proses 2 selesai, lanjut ke proses 3. Proses 3, dia lama eksekusinya 3. Jadi 13 ditambah 3, yaitu 16. Selesailah di detik 16 untuk proses 3. Setelah itu, proses terakhir yaitu proses 4, yaitu lama eksekusinya 2. Jadi, di detik 16, proses 4 dikerjakan. Selesai di detik 18, karena lama eksekusinya 2. Oke. Setelah itu kita lanjut ke waktu tunggu. Yang ditanyakan, berapa nih waktu tunggunya? Nah, waktu tunggunya kita lihat.
rumusnya nih. Rumusnya waktu tunggu yaitu waktu eksekusi dikurangi waktu datang. P1 sama dengan waktu eksekusinya dia 0 karena langsung dieksekusi. Sebelumnya kan tidak ada nih proses proses yang lain. Jadi ketika P1 datang dia langsung dieksekusi. Nah, itu kita ibaratkan 0 dikurangi WD atau waktu datang. Waktu datangnya 0. Jadi 0 minus 0 sama dengan 0. Selanjutnya P2. P2 dia waktu eksekusinya 5 karena menunggu P1 dulu. Jadi P2 waktu eksekusinya 5 dikurangi 2. 2 dari waktu datangnya P2. Nih. Jadi sama dengan 5 min 2 sama dengan 3. Kemudian P3 yaitu waktu eksekusinya dia di detik 13 dikurangi waktu datangnya yaitu detik 4 sama dengan 9. Begitu juga dengan P4. Dia waktu eksekusinya di detik 16, waktu datangnya detik 6. Jadi 16 kurangi 6 sama dengan 10. Tinggal di total aja. Total sama dengan 22 yaitu 0 tambah 13 0 ditambah 3, setelah itu ditambah 9, setelah itu ditambah 10, ketemu 22. Jadi diketahui hasil WT atau waktu tunggu adalah 22. Oke, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu priority scheduling dan ada satu algoritma lagi itu bakal diajarin sama Daniel. Dari aku gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah ikut merhatiin penjelasan materiku. Sampai jumpa di lain kesempatan.